Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar secara online atau belajar jarak jauh. Hari ini kita akan membahas masuk ke materi pembelajaran kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Ya, di sini meliputi KD 3.3, yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Makna hari akhir artinya berakhirnya semua kehidupan di dunia ini. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Sedangkan hari kiamat artinya hancurnya segala yang ada di bumi. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi, namun kita harus mempercayainya. Percaya kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Ingat ya, rukun iman ada 6 perkara. Yang hari kiamat ini rukun iman yang kelima. Pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia, lalu dibangkitkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan atas amal perbuatan selama di dunia. Jika amal kebaikannya lebih banyak, maka surgalah tempatnya. Tetapi jika amal keburukan yang lebih banyak, maka nerakalah tempatnya. Peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam surah Al-Qari'ah ayat keempat dan kelima. Ya, macam-macam hari akhir. Nah, ini hari akhir ada macam-macam ya. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, artinya hari akhir. Nah, hari akhir ini dibagi dua jenis, yaitu ada kiamat sugra dan kiamat kubro. Ya, kalau sugra itu kiamat kecil, yaitu meninggalnya seseorang ya. Yang kedua, kiamat kubro, kiamat besar, hancurnya alam semesta beserta isinya. Yang kedua, Yaumul Ba'as, artinya hari kebangkitan. Yang ketiga, Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Yang keempat, Yaumuddin, artinya hari keputusan. Yang kelima, Yaumul Sa'ah, artinya hari saatnya. Yang keenam, Yaumul Akhirah, artinya hari akhirat. Yang ketujuh, Yaumul Fat, artinya hari kemenangan. Yang kedelapan, Yaumul Khuruj, artinya hari keluar. Yang kesembilan, Yaumul Hasrah, artinya hari penyesalan. Yang kesepuluh, Waqiah, artinya hari yang maha dahsyat. Ya, di sini macam-macam, ada 10 macam hari akhir. Tanda-tanda hari kiamat ya, bisa kita lihat dari ini tanda-tanda kiamat kecil ya. Tadi kematian seseorang ya, sugro ya, kiamat kecil itu disebut sugro. Ini tanda-tandanya. Budak melahirkan majikannya. Ilmu agama dianggap tidak penting. Banyak ulama muslim yang wafat. Tersebarnya maksiat, perzinahan, dan kejahatan merajalela. Banyak laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Banyaknya peperangan dan kerusuhan, minuman keras dan narkoba bebas beredar. Banyak terjadi gempa bumi, fitnah muncul di mana-mana, pembunuhan merajalela, munculnya orang-orang yang mengaku nabi dan rasul. Nah, ini ciri-ciri ya, tandanya hari akhir ya. Ini ciri-cirinya, tapi ini kiamatnya kiamat kecil ya, sugra. Kemudian ada tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini yang pertama, matahari terbit dari barat ya. Harusnya kan matahari terbit dari timur, ini dari barat. Itu udah tanda-tanda kiamat besar. Lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati, munculnya Imam Mahdi, keluarnya bangsa Yajud dan Majud, rusaknya Ka'bah, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam ke dunia. Ini tanda-tanda kiamat besar. Alam dibagi beberapa diantaranya. Nah, ini alam-alam setelah alam-alam yang ada di dunia ya. Yang pertama alam arwah ya, alam kandungan ibu. Selagi kita dalam kandungan ibu namanya alam arwah. Yang kedua alam dunia, manusia setelah dilahirkan ibunya. Nah, kita setelah dilahirkan kita sudah masuk ke alam dunia. Yang ketiga alam barzah, alam kubur, setelah manusia meninggal dunia ya, itu masuk ke alam barzah. Yang keempat alam mahsyar, berkumpulnya manusia setelah dibangunkan dari alam kubur. Nah, ini terjadi nanti setelah hari kiamat ya, manusia dibangunkan kembali. Yang kelima alam akhirat, yaitu alam di mana manusia tinggal menempati surga atau neraka, yaitu alam yang terakhir, alam akhirat.
Nah, di sini juga ada nama-nama surga dan neraka. Nah, ini nama-nama surganya nih. Ada surga Firdaus, ada surga Ma'wah, Khuldi, Naim, Aden, Darussalam, Darul Jalal, dan Darul Qorar. Ya, kemudian ada nama-nama neraka: neraka Hawiyah, neraka Lada, Hutama, Sakar, Sair, Jahanam, dan Jahim. Ya, itu nama-nama neraka dan surga. Hikmah mempercayai hari akhir, ya. Di balik tadi peristiwa hari akhir, ini ada hikmahnya yang dapat kita pelajari, ya, agar supaya kita percaya kepada rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari akhir. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, ya. Jadi kita bertambah yakin nih keimanan kita kepada Allah, bahwa manusia dan seisinya adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, ya. Jadi selama kita hidup di dunia, berlomba-lombalah dalam mengerjakan amal kebaikan, ya. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya. Jadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Larangannya bagaimana? Ya, misalnya kalian bersikap curang, ya, suka berbohong, ya, suka mencuri atau menyontek dalam ulangan. Ya, ini adalah harus dihindari, perbuatan yang harus dihindari. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan, ya, supaya nanti di hari akhir kita dapat masuk surga. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu ini hukumnya wajib, ya. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Oke, kalau materi yang Ibu sampaikan di pelajaran kedua tentang hari akhir mungkin sampai di sini. Nanti untuk kalian kerjakan latihan di buku cetak halaman 20, ya. Ayo berlatih bagian A, B, dan C. Oke. Selamat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.